Sebenarnya, manusia itu apa sih? Coba kita lakuin eksperimen pikiran teman-teman. Let's say, lu lagi ketemuan sama salah satu teman lu. Gimana lu bisa tahu kalau dia itu seorang manusia? Ya, jawaban yang paling gampang adalah secara fisik dia sama dengan kalian. Punya mata, mulut, dan anggota tubuh lain. Terus lanjut nih, kalian berdua makan. Tapi dia tiba-tiba diem. Masih melek, masih nafas, tapi diem aja nggak ngerespon apapun. Apakah dia masih manusia? Jangan cuma patokan fisik deh. Misal temen lu ini nggak bisa seneng, nggak bisa marah, nggak bisa ngerasain emosi apa-apa. Apakah dia masih manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita bakal dibantu oleh Officer K dalam pembahasan film Blade Runner 2049. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Empu dan Nanta. Omongan gue di opening tadi mungkin masih bikin kalian penasaran. Apakah patokan kesamaan fisik, punya tidaknya akal budi, dan kepemilikan emosi cukup untuk menentukan sesuatu itu manusia atau bukan? Pasti mayoritas dari kalian bakal jawab, iya dong. Karena orang-orang yang memiliki cacat fisik atau mental saja tetap berstatus manusia walau memiliki perbedaan. Nah, tapi misal seseorang sudah memenuhi semua kriteria menjadi manusia di atas, tapi dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dirinya sebenarnya adalah manusia buatan yang dibuat di pabrik, kalian masih menganggap mereka manusia apa enggak? Jadi, sebenarnya apa yang membuat seorang manusia layak disebut manusia seutuhnya? Pertanyaan tersebut menjadi pengantar kita untuk membahas film Blade Runner 2049. Film keluaran 2017 ini disutradarai oleh Denis Villeneuve dan merupakan sequel dari film dengan judul yang mirip yaitu Blade Runner yang keluar pada tahun 1982 arahan Ridley Scott. Film pertama masuk dalam beberapa nominasi Oscar, sementara sequelnya sukses memenangkan piala Best Cinematography dan Best Visual Effects serta dinominasikan dalam beberapa kategori lain. Tidak mengejutkan sih, karena Denis Villeneuve dan timnya berhasil membuat dunia distopia futuristik yang juga menggambarkan rasa kesepian dari Officer K, tokoh utama film yang diperankan oleh the one and only yaitu Ryan Gosling alias gue. Dalam video ini, kita nggak akan ngebedah sinematografi atau visual effects dari Blade Runner, melainkan membahas cerita dan makna dari film tersebut. Setelah ini, gue akan menjelaskan terlebih dahulu timeline di universe Blade Runner biar teman-teman paham nih konteks cerita universe ikonik ini. Tapi kalau lu pada udah nonton semua Blade Runner dan udah paham, bisa langsung skip ke timestamp di bawah ini di mana gue akan membahas makna serta nilai filosofis yang gue pelajari dari cerita pemburu manusia buatan ini. Untuk memahami makna dari cerita Blade Runner, kita wajib mengetahui bagaimana sejarah lengkap dan latar belakang kehidupan dari universe franchise ini. Latar waktu di universe Blade Runner dimulai pada tahun 2019, masa dimulainya film pertama. Penggambaran kondisi masa depan pada universe ini menunjukkan dua mata koin yang berbeda, di mana satu sisi teknologi berkembang dengan sangat pesat dan krusial bagi kehidupan manusia, tapi di sisi lain, lingkungan dan kehidupan sosial menurun kualitasnya secara drastis. Kondisi lingkungan di planet bumi sudah sangat rusak akibat dari proses industrialisasi yang kronis dan perubahan iklim. Sudah tidak ada sinar matahari, bahkan atmosfer pun berwarna hitam pekat. Akhirnya sebagian umat manusia yang beruntung memilih tinggal di koloni luar angkasa. Sementara itu, kehidupan di bumi menjadi semakin kumuh dan sangat bergantung pada teknologi. Barang-barang pun berevolusi seperti munculnya mobil terbang dan makanan sintetis. Namun, kemajuan teknologi yang paling signifikan adalah dibuatnya para replicants, yaitu manusia sintetis buatan. Pada tahun 2019, manusia buatan atau replicants adalah teknologi buatan Tyrell Corporation yang diproduksi dan dipekerjakan untuk menjadi budak sebagai pengganti manusia dalam menjalankan tugas-tugas berbahaya di koloni luar angkasa. Replicants pada periode ini adalah versi Nexus 6, model replicants yang tangguh tapi hanya berumur maksimal sampai 4 tahun saja.
Akhirnya, sekelompok replicants berjumlah 4 orang memberontak dan pergi ke bumi untuk mencari cara bagaimana bisa hidup merdeka dengan umur yang panjang. Rick Deckard adalah seorang mantan Blade Runner, profesi yang bertugas memensiunkan para replicants. Memensiunkan di sini itu artinya melenyapkan ya teman-teman. Deckard mendapat pekerjaan untuk kembali ke profesi lamanya, lalu memensiunkan keempat replicants pemberontak tersebut. Guna memahami sifat dan perilaku Nexus 6, Deckard mendatangi Dr. Eldon Tyrell, pemilik Tyrell Corporation, dan inilah momen Deckard bertemu dengan Rachel, salah satu replicants yang menjadi eksperimen di mana ia ditanami memori buatan dan berdampak pada dirinya menjadi lebih manusiawi. Singkat cerita, Deckard berhasil menumpas semua Nexus 6 yang memberontak. Akan tetapi, pemberontakan itu ternyata memberikan dampak yang signifikan karena salah satu replikan berhasil membunuh Dr. Tyrell. Di akhir film, Deckard kembali ke apartemennya dan Rachel sudah menunggu di sana. Perasaan ingin melindungi Rachel tumbuh dalam diri Deckard, lalu mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan kota dengan Deckard menganggap Rachel sebagai sesuatu yang lebih bermakna dari sebuah replikan. Lahirnya pasangan ini menjadi plot point penting bagi film sequelnya karena ternyata Rachel, yang notabene adalah seorang replicants, bisa mengandung dan melahirkan keturunan dari dirinya dan Deckard. Hal ini sangat krusial karena replicants yang selama ini dibuat oleh manusia ternyata bisa membuat keturunannya sendiri dan semakin mendekatkan jati diri mereka layaknya manusia. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di kedua film, Rachel sebenarnya adalah prototipe untuk replicants Nexus 7, yaitu tipe replicants yang memiliki umur lebih panjang dan kedalaman emosional yang lebih kompleks. Aspek paling penting dari model Nexus 7 adalah kemampuannya untuk bereproduksi. Keberadaan Rachel menjadi kunci evolusi replicant dari entitas yang sepenuhnya dikendalikan manusia menjadi makhluk yang berpotensi mampu berkembang biak secara alami. Tetapi, replicant Nexus 7 tidak pernah sampai ke tahapan produksi massal karena kematian Dr. Tyrell yang mengakibatkan hilangnya blueprint Nexus 7. Maka dari itu, Rachel merupakan satu-satunya replika Nexus 7 yang berhasil dibuat. Pasca banyak terjadi insiden pemberontakan dan hilangnya blueprint Nexus 7, Tyrell Corporation mencoba membayar kesalahan mereka untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat sehingga mereka membuat versi replikan baru yaitu Nexus 8 pada tahun 2020. Versi ini umurnya tidak ditentukan, berbeda dengan Nexus 6 yang hanya berumur 4 tahun saja. Selain itu, mereka memiliki kepribadian yang kuat dan kecerdasan jauh lebih tinggi. Tapi, kendali emosi dan kesadaran diri tetap menjadi isu utama yang mirip dengan generasi sebelumnya. Nilai emosi dan kesadaran itulah yang menyebabkan ketika Nexus 8 mulai beroperasi, lama-kelamaan mereka mulai merasakan ketidakpuasan sebagai budak dan menginginkan kebebasan. Segelintir Nexus 8 mulai melawan balik sistem perbudakan yang ada. Puncak pemberontakan Nexus 8 adalah terjadinya insiden The Blackout pada tahun 2022, yaitu bencana besar di mana gelombang EMP menghancurkan sebagian besar infrastruktur digital dan data-data yang ada. Kejadian ini dipicu oleh sekelompok replicants Nexus 8 yang memberontak dan berujung pada meningkatnya tensi antara manusia dengan replicants serta rusaknya berbagai teknologi dan data, termasuk hilangnya arsip data-data replicants buatan Tyrell Corporation. Setelah kejadian di film pertama, gagalnya Nexus 8 untuk patuh seutuhnya pada manusia, dan terjadinya insiden The Blackout, pemerintah bumi memberlakukan pelarangan produksi replicants dan Tyrell Corporation akhirnya kehilangan kredibilitas mereka. Tyrell pun bangkrut dan dibeli oleh Neander Wallace pada tahun 2030-an. Berdirilah Wallace Corporation yang sukses membuat replicants dengan umur tak terbatas, ketahanan fisik yang luar biasa, emotional intelligence yang tinggi, dan yang paling penting adalah kepatuhan hampir mendekati absolut dengan nama Nexus 9. Masuklah kita ke film kedua, Blade Runner 2049. Pemeran utama kita adalah Officer K D6-3.7 atau gampangnya Officer K, seorang replicants Nexus 9 yang bekerja sebagai Blade Runner dan bertugas memensiunkan replicants Nexus 8 yang memberontak.
Pada sebuah misi, Kay memensiunkan Asus 8 bernama Saper Morton. Di TKP rumahnya Saper Morton, Officer K menemukan sebuah kotak yang terkubur di dekat pohon mati berisi tulang belulang seorang wanita yang ternyata setelah diteliti adalah seorang replicant yang ternyata meninggal setelah melahirkan, suatu kemustahilan bagi manusia buatan. Kapten Joshi, atasan Officer K, memberi perintah untuk menghapus semua jejak kelahiran anak replicant ini karena terungkapnya berita ini bisa menghancurkan stabilitas hubungan manusia dan replicant. Officer K mulai melakukan penyelidikan dan ternyata tubuh itu milik Rachel, replicant Nexus 7 yang menjadi pasangan Rick Deckard di film pertama. K juga menemukan sebuah ukiran nomor seri di pohon tua yang berada dekat dengan rumah Saper Morton, yang mana nomor tersebut berkorelasi dengan sebuah memori dalam dirinya. Dan ia ingat pernah memiliki mainan kuda kayu dengan ukiran nomor yang sama. Nomor seri itu diduga sebuah tanggal lahir. Lalu K mencari dalam arsip data, lantas menemukan informasi bahwa kemungkinan anak dari Rachel ini kembar dan dititipkan ke panti asuhan Moril Cole. Officer K bergegas menyelidiki, tapi ia justru menemukan mainan kuda kayu yang ia ingat dalam memorinya tadi. K juga mengecek keaslian memori masa kecilnya dengan mendatangi Dr. Anna Stellin, seorang ahli implantasi ingatan. Dr. Anna menyatakan bahwa ingatan itu asli. Fakta tersebut membuat Officer K shock, sementara Dr. Anna justru menangis. Buat kalian yang bingung tentang masalah memori ini, kalian perlu tahu bahwa tidak seperti manusia yang dilahirkan, tumbuh dari bayi sampai dewasa, replicant dibuat dengan keadaan langsung sudah dewasa. Maka dari itu, untuk memaksimalkan fungsinya, di dalam replicants ditanamkan memori buatan yang tidak nyata tentang masa kecil mereka. Mendapati semua fakta ini, Officer K mulai merasa bahwa ia adalah anak replicant yang selama ini diburu. Di saat yang sama, Neander Wallace terobsesi untuk mendapatkan anak replicant yang diburu karena Wallace ingin mengetahui rahasia reproduksi replicant. Ia memerintahkan Luv, Nexus 9 yang menjadi tangan kanannya, untuk memburu jejak anak tersebut yang berujung pada ia memburu Officer K karena ia curiga bahwa K memiliki keterkaitan tertentu. K berhasil mengidentifikasi mainan kuda kayu dan ternyata mainan itu berasal dari Vegas. Lantas, Officer K segera berangkat ke sana dan akhirnya berhasil bertemu dengan Rick Deckard, tokoh utama kita di film pertama. Deckard akhirnya bercerita bahwa ia dan Rachel adalah orang tua dari anak replicant yang sedang diburu dan dirinya selama ini menyembunyikan diri demi keselamatan anaknya. Sayangnya, di momen yang sama, Luv juga sudah sampai di Vegas lalu melancarkan serangan dan menculik Deckard. Officer K pingsan setelah dihajar oleh pasukan Luv dan ketika ia suman, ia sadar bahwa dirinya diselamatkan oleh sekelompok replicants yang menjadi pemberontak dan dipimpin seorang perempuan bernama Freysa. Di momen inilah kebenaran terungkap bahwa ternyata anak dari Deckard dan Rachel adalah seorang anak perempuan. Ingatan mengenai mainan kuda kayu yang dimiliki K adalah hasil implantasi dari kehidupan nyata anak Deckard. K akhirnya menyadari bahwa dirinya bukanlah sesuatu yang spesial, tapi ia masih bisa melakukan hal yang benar dalam hidupnya melalui pilihan yang tepat. K mengejar Luv yang sedang membawa Deckard. Ia berhasil memensiunkan Luv, lalu membawa Deckard menuju ke lokasi anaknya berada. Plot twistnya, Dr. Anna, si ahli implantasi ingatan, ternyata adalah anak Deckard dan Rachel yang selama ini disembunyikan. Itulah sebabnya teman-teman, ia menangis ketika mengecek memori Officer K karena itu sejatinya adalah memori milik dirinya sendiri. Sementara Deckard menemui anaknya, Officer K yang terluka parah karena hasil pertarungannya dengan Luv, merebahkan dirinya di atas salju, merasa lega dan tersenyum karena ia sudah menemukan identitas dan makna dalam tindakannya, terbebas dari belenggu perbudakan yang selama ini mengikat dirinya. Setelah penjelasan timeline yang rumit dan panjang di atas, ada beberapa key elements yang harus teman-teman ingat banget nih sebelum pembahasan makna film. Pertama, replicants adalah manusia buatan yang diproduksi oleh Tyrell atau Wallace Corporation untuk menjadi budak manusia.
Manusia buatan ini memiliki beberapa versi, mulai dari Nexus 6 sampai Nexus 9. Kedua, Blade Runner adalah sebuah istilah untuk profesi seorang detektif pemburu yang bertugas untuk memensiunkan para replicants yang memberontak terhadap manusia. Contoh dari Blade Runner ini ya kayak Rick Deckard, terus Officer K ya tentunya teman-teman. Terakhir adalah karakteristik para replicants. Model Nexus 6 adalah model lama yang hanya berumur maksimal 4 tahun dan mengembangkan emosi pemberontakan dari pengalaman hidup mereka. Nexus 7 yang kita tahu adalah Rachel adalah model eksperimental yang ditanami memori agar mereka lebih manusiawi serta bisa hidup dengan umur yang tidak dibatasi. Nexus 8 juga model dengan umur tidak ditentukan yang dilengkapi kecerdasan emosional yang lebih advance sehingga memantik rasa ingin merdeka dari perbudakan. Dan yang paling terakhir teman-teman itu adalah Nexus 9, model replicants yang umurnya tidak dibatasi juga dengan kepatuhan hampir absolut tanpa gangguan emosional. Perjalanan hidup para replicants, manusia buatan yang dilahirkan oleh pabrik, ternyata berbuah pada munculnya pengalaman dan emosi pada diri mereka. Pengalaman dan emosi ini mendorong diri mereka semakin dekat dengan jiwa manusia. Dari premis ini, ada 3 poin pembahasan yang akan gue angkat, yaitu menurut gue, salah satu premis krusial dalam cerita Blade Runner telah diungkapkan dengan baik dalam salah satu penggalan dialog Neander Wallace, di mana ia berkata, "Every leap of civilization was built off the back of a disposable workforce. We lost our stomach for slaves, unless engineered." Setiap lompatan peradaban dibangun dari punggung disposable workforce. Lompatan peradaban di sini adalah momen-momen krusial dalam sejarah manusia di mana perkembangan besar dapat dicapai. Contoh loncatan peradaban ini seperti revolusi agrikultur dan revolusi industri. Kedua peristiwa ini merupakan momen di mana umat manusia mencapai metode baru dalam produksi dan menghasilkan produk dalam skala yang lebih besar dari era kehidupan mereka sebelumnya. Dalam konteks cerita Blade Runner, eksplorasi luar angkasa menjadi koloni adalah kelompatan peradaban yang dimaksud oleh Wallace. Menurut Wallace, semua perkembangan besar dalam peradaban manusia tersebut tidak akan mungkin tanpa adanya disposable workforce. Kata ini simpelnya mengacu kepada budak atau buruh yang bisa diperoleh dengan harga yang murah dan bisa dengan mudah digantikan jika sesuatu terjadi padanya yang membuat dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Sekejam-kejamnya hal ini terdengar, yang dikatakan Wallace menurut gua adalah hal yang benar, terutama di saat sebelum munculnya gerakan-gerakan kemanusiaan. Budak dan buruh seringkali tidak diperlakukan seperti seorang manusia yang mempunyai kebutuhan dan perasaan, melainkan diperlakukan seperti sebuah objek yang dapat dengan mudah digantikan. Dan akhirnya, penindasan dan kekerasan yang dilakukan terhadap kaum pekerja ini, kalau teman-teman menekuni sejarah, melahirkan sebuah paham yang kita sebut komunisme. Tapi ini agak kejauhan ya guys. Kita kehilangan nafsu akan budak, kecuali jika budak itu direkayasa. Disinilah menurut gua permainan moral dunia Blade Runner dimulai. Di zaman modern ini, kita sudah sepakat bahwa eksploitasi dalam bentuk apapun terhadap seorang manusia merupakan hal yang salah untuk dilakukan. Manusia harus diperlakukan dengan baik, dibayar dengan adil, dan dijamin keamanannya pada saat bekerja. Sekarang, gimana kalau peralatan? Apakah peralatan mempunyai hak? Secara singkat sih ya nggak ada. Ngapain peralatan harus dikasih hak? Kan mereka benda mati. Memang kita umumnya punya panduan tentang bagaimana menggunakan sebuah alat dengan baik dan benar, biar nggak cepat rusak. Tapi kan panduan itu bukan karena kita merasa kasihan ke alatnya, tapi lebih ke arah biar kita nggak mesti repot-repot ganti alatnya dengan yang baru. Nah sekarang, gimana kalau ternyata alat tersebut mempunyai perasaan layaknya seorang manusia? Apakah dia harus diberikan hak? Jujur Li, gue nggak bisa ngasih lu jawaban tentang ini karena ini belum pernah terjadi di dunia kita. Tapi kayaknya kalau menurut gue,
Jika suatu hal bisa mempunyai perasaan dan bisa menderita akibat perasaan tersebut, harusnya hal itu diperlakukan dengan kehati-hatian. At least kita harus berusaha untuk tidak menimbulkan penderitaan bagi alat tersebut. Berkontradiksi dengan pernyataan di atas, replicants di dunia Blade Runner yang memiliki perasaan justru diperlakukan semena-mena oleh manusia. Karena itu, gue coba rasionalisasi hal ini. Menurut gue, valid atau enggaknya perasaan yang dimiliki oleh sesuatu hal di universe Blade Runner tergantung kepada sumber dari perasaan tersebut. Biar gampang, gue bakal membedakan antara perasaan manusia dan perasaan replicant. Perasaan manusia bisa jadi dianggap sebagai perasaan yang nyata karena manusia adalah produk dari makhluk hidup. Jadi dari sumbernya pun, manusia dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nyawa. Sementara itu, replicant adalah sesuatu yang dihasilkan dari pabrik dan dibuat dari benda-benda mati. Disclaimer, sebenarnya gue juga nggak tahu replicant tuh dibuat dari apa, tapi for the sake of the argument, mari kita anggap replicant dibuat dari benda mati biar penjelasannya nyambung. Dan di film sebenarnya juga nggak dijelasin sih teman-teman, replicant tuh dibuat dari apa. Nah, benda mati sejauh sepengetahuan kita nggak bisa diubah menjadi sebuah makhluk hidup. Meski begitu, benda mati bisa dibuat seolah-olah menjadi sesuatu yang hidup lewat sesuatu yang kita namakan program. Jadi, di universe Blade Runner, perasaan manusia dianggap nyata dan valid karena sumbernya dari jiwa atau nyawa. Sementara itu, perasaan replika tidak dianggap nyata atau valid karena asalnya dari sebuah program. Oleh karena itu, perbudakan terhadap replika menjadi sesuatu yang wajar di universe Blade Runner. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian adalah, kalau memang tujuannya dijadikan budak, kenapa mereka diberi kemampuan untuk memiliki perasaan? Jawaban singkatnya, gue juga nggak tahu, karena ini juga nggak dijelasin. Tapi menurut penalaran gue, hal ini berkaitan dengan kemampuan adaptasi para replicant. Kita berangkat dari eksistensi AI di kehidupan nyata dulu guys. Zaman sekarang AI bisa diaplikasikan ke banyak hal, mulai dari chatbot penulis esai, self-driving car, atau jadi robot pembantu bersih-bersih rumah. Jadi kenapa Tyrell Corporation nggak bikin aja replicants yang mirip kayak AI kita ini? Jawabannya karena pinter aja nggak cukup buat mereka. AI yang kita punya sekarang bisa beroperasi dengan baik karena mempunyai ribuan terabyte data yang dikumpulkan dari berbagai penjuru internet. Sementara itu, kita mesti ingat kalau replicants di universe Blade Runner fungsi utamanya adalah eksplorasi ruang angkasa dan wilayah-wilayah berbahaya yang mana berpotensi besar bertemu dengan hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, untuk menghadapi hal itu, replicants sangat membutuhkan kemampuan beradaptasi. Mereka harus mampu memproses apa yang mereka hadapi meskipun belum memiliki data apapun mengenai hal tersebut. Selain itu, replicants pasti juga dituntut untuk bisa multifungsi. Kalau AI kita hanya bisa spesifik satu tugas nih, replicants harus bisa nyetir, masak, nembak, dan sebagainya. Makanya, Tyrell membuat replicants agar lebih advance dari AI yang kaku dan diarahkan agar semirip mungkin dengan manusia. Namun, membuat sesuatu yang berusaha semirip mungkin dengan manusia membawa konsekuensi masif, yaitu munculnya emosi dalam diri para replicant. Tyrell nggak pernah secara sengaja membuat replicants memiliki emosi, tapi mau tidak mau hal itu pasti terjadi karena dalam menghadapi kehidupan, manusia tidak hanya menggunakan akal, tapi juga emosinya. Mungkin membuat sebuah tiruan manusia tanpa emosi itu sama saja seperti mobil tanpa aki. Bisa jalan, tapi kita tahu hal itu bakalan rusak. Nah, konklusi ini bisa gue ambil karena di setiap versi replicants, masalah mengenai emosi selalu muncul. Hanya satu versi yang minim kendala emosi yaitu Nexus 6, tapi mereka juga bisa mengembangkan emosi berdasarkan pengalaman beroperasi mereka dan berujung pada peristiwa pemberontakan di film pertama. Sekarang, kita tahu bahwa emosi dapat membuat seseorang atau sesuatu menjadi sulit diprediksi. Emosi bisa membuat seseorang senang,
sedih, patuh, hormat, atau justru membangkang. Ketidakstabilan seperti ini adalah hal terakhir yang lo inginkan ada di sebuah alat. Kalau kita punya sebuah alat nih, kita pasti berharap alat tersebut bekerja sesuai fungsinya pada saat kita membutuhkan. Nggak mungkin kalau lu nggak frustasi. Misal motor lu yang biasanya selalu bisa nyala, tiba-tiba nggak bisa nyala sama sekali, dan bukan karena rusak, tapi karena dia nggak mood misalkan. Aneh banget kan? Bahkan, bakal lebih buruk lagi kalau tiba-tiba motor lu berniat mencelakakan diri lu karena dia benci sama lu. Misal karena dia nggak pernah diservis lah gitu. Nah, inilah permasalahan di universe Blade Runner pada era Replicants Nexus 6 dan 8, karena mereka yang seharusnya menjadi alat bagi manusia justru menumpuk emosi dan melancarkan pemberontakan sampai mengakibatkan pembuat mereka, Dr. Tyrell, bangkrut. Lantas, bagaimana cara Wallace Corporation mengakali hal ini? Jawabannya adalah dengan manipulasi ingatan. Sepemahaman amatir gue yang bukan psikolog profesional dan ada kemungkinan besar untuk salah ya teman-teman. Spektrum emosi dan output emosi seseorang dipengaruhi secara signifikan oleh pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Misal, lu pernah berada dalam sebuah hubungan asmara yang toksik di mana lu sering tidak didengar pendapatnya. Terus diabaikan nih permintaan-permintaan lu yang sederhana deh. Atau bahkan diabaikan, gak dikasih kabar berjam-jam. Mungkin lu akan menjadi orang yang gak pede, gak bisa bersosialisasi, intinya rendah diri deh. Atau contoh lain, misal dulu waktu kecil orang tua lu sering ngasih motivasi untuk pantang menyerah walau gagal ranking 1 di kelas atau juara 1 dalam sebuah lomba. Mungkin ketika gede lu akan jadi orang yang sekokoh tembok besi mentalnya, gak gampang diejek, gak bakal gampang goyah. Nah, karena Replicants itu dibuat di pabrik, produsen Replicants mempunyai kebebasan tentang apa yang bisa ditanamkan di dalam pikiran Replicants, sehingga para produsen mengambil kesempatan ini untuk membentuk memori para Replicants sedemikian rupa agar mereka bisa menjadi alat yang patuh, efektif, dan stabil. Fabrikasi ingatan ini menurut gue merupakan hal yang sangat kejam untuk dilakukan. Coba aja deh bayangin. Memori kita terhadap orang-orang yang ada di hidup kita, mulai dari keluarga, teman, dan pasangan, serta memori momen-momen spesial bersama mereka, itu sebenarnya gak pernah ada. Memori yang membuat kita merasa disayang, merasa diinginkan, merasa spesial, itu semua sebenarnya hal palsu yang dibuat hanya sebagai media bagi entitas lain untuk menjadikan lu sebuah alat yang bisa bekerja dan patuh. At that moment, the realization will hit you like a truck bahwa kalau lu mati pun lu bisa diganti dengan mudah dan tidak ada seorang pun yang sedih atas kepergian lu. Penderitaan Replicants mengenai hal ini tergambarkan dengan sangat baik dalam Blade Runner. Mereka sebenarnya mau merasa diinginkan dan memiliki pengalaman normal seperti para manusia. Tapi di sisi lain mereka juga berusaha untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka hanyalah sekedar alat yang tidak bisa disamakan dengan manusia normal. Meski sudah berusaha mengubur penderitaan ini, terkadang secara tidak sengaja sekejap akan tetap timbul ke permukaan. Nah, contoh yang bisa kita lihat tentunya pertama ketika Officer K pertama kali bertemu dengan Luv. He named you. Must be special. K menyebut bahwa Luv pasti Replicants yang spesial karena dia diberi nama. Berbeda dengan K yang namanya masih berupa kode KD6-3.7. Kalau lu perhatiin baik-baik, raut muka Luv di sini berubah sedikit. Respon ini menurut gue menunjukkan bahwa di hati kecilnya Luv merasa dirinya ingin menjadi seseorang yang spesial bagi Wallace. Tapi ia juga sadar kalau ia sebenarnya hanya sebuah manusia buatan yang tidak ada spesial-spesialnya. Di sisa film juga kita akan melihat bahwa ada suatu keanehan dalam diri Luv. Ia stabil sekaligus tidak stabil. Bisa tiba-tiba menangis sebelum melakukan sebuah perintah. Kedua,
Dari Officer K sendiri juga sebenarnya ingin menjalani hidup sebagai manusia biasa. Hal ini bisa tergambarkan dengan baik melalui keinginan kuat Officer K membuktikan memori mainan kuda kayu serta interaksinya dengan Joy, pacar virtual yang menemaninya sehari-hari. Dari kedua hal itu, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya K ingin memiliki hubungan yang nyata dan intim dengan seseorang serta mengharapkan bahwa dirinya adalah anak replikan yang sedang ia selidiki. Kuatnya keinginan ini terlihat dari adegan ketika K syok dan marah mendapati bahwa memori mainan kuda kayu adalah memori yang nyata. Menurut gue nih ya, K marah karena sepanjang hidupnya ia sudah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanyalah suatu alat yang tidak spesial. Tapi penemuan fakta kalau memori ini nyata menghancurkan semua mental block yang sudah ia bangun sepanjang hidupnya. Dari poin pertama mengenai perasaan dan poin kedua mengenai memori, potensi ketidakstabilan replicants memang akan selalu ada, termasuk bagi Nexus 9. Untuk mencegah ketidakstabilan ini, diciptakan sesuatu yang bernama baseline test, yaitu tes untuk mengukur kestabilan replicants yang harus dilakukan secara berkala. Mereka harus menjawab dengan kata-kata kunci tertentu dan dilemparkan juga pertanyaan yang memprovokasi reaksi emosional replicant. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Interlinked. Did they teach you how to feel finger to finger? Interlinked. Interlinked. Do you long for having your heart interlinked? Interlinked. Interlinked. Do you dream about being interlinked? Interlinked. What's it like to hold your child in your arms? Interlinked. Interlinked. Replicant yang tidak lolos tes ini akan mendapat konsekuensi, mulai dari pemberhentian tugas, bahkan bisa dipensiunkan. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall, you bought a war or a slaughter. Dunia ini dibuat di atas sebuah tembok yang memisahkan golongan. Jika kamu bilang ke pihak manapun bahwa tembok tersebut sudah tidak ada, maka akan ada perang atau pembantaian. Kata-kata di atas keluar dari mulut Joshi, pimpinan Officer K, ketika ia menyuruh tokoh utama kita untuk menumpas anak dari jenazah replikan yang ditemukan. Apa sih maksud dari kutipan Joshi tadi? Jadi, di universe Blade Runner ada sebuah tembok yang memisahkan antara manusia dengan replikan, dan tembok tersebut adalah nyawa atau jiwa di dalam diri. Manusia menganggap replikan yang dibuat di pabrik tidak mempunyai nyawa. Replikan hanyalah benda mati yang seolah-olah hidup. Menurut gue, ada dua kemungkinan kenapa tembok ini harus ada. Pertama, karena manusia ingin menjustifikasi perbudakan mereka ke para replicants. Dan yang kedua, karena manusia menganggap nggak mungkin sebuah kesadaran bisa muncul di dalam manusia buatan pabrik. Asal-usul kesadaran merupakan salah satu misteri terbesar dalam kehidupan ini. Apakah jiwa itu benar-benar ada? Apakah jiwa dan tubuh itu dua bagian yang berbeda? Apakah jiwa itu yang menjadi inti seorang manusia? Jangan tanya saya juga tidak tahu. Kita hanya bisa membuktikan bahwa kita sadar ke diri kita sendiri. Gue nggak bisa nih buktiin ke lu atau bahkan ke orang-orang terdekat gue bahwa gue beneran sadar. Dan gue bukan cuma sebuah robot yang digerakkan oleh sebuah program komputer. Gue juga yakin banget, bahkan kalau lu meyakini sahabat lu itu manusia tulen, lu tetap nggak bakal bisa memastikan kesadaran mereka. Nah, kalau kita aja nggak bisa nih ngebuktiin kesadaran dari orang-orang terdekat kita, gue bisa bayangin manusia-manusia di universe Blade Runner nggak bisa mempercayai kalau sesuatu yang dibuat di pabrik bisa memperoleh kesadaran. Kembali ke kutipan Joshi tadi, keberadaan anak dari manusia buatan akan menjadi ancaman terhadap tembok yang berdiri di antara manusia dan replikan. Karena apabila sebuah replikan dapat bereproduksi dan dilahirkan, maka tidak akan ada lagi yang dapat membedakannya dengan manusia normal. Landasan dasar dari apa yang membuat manusia menjadi manusia juga akan berubah. Apakah nyawa manusia itu hanya sebuah program? Jika benar nyawa adalah sesuatu yang bisa diprogram,
Apakah artinya free will atau kehendak bebas yang selama ini dipercayai oleh manusia adalah sesuatu yang bisa dimanipulasi? Gimana gue tahu kalau gue bukan replika dengan memori yang ditanam? Kekacauan mengenai hal ini akan menimbulkan kebingungan massal bagi manusia. Sementara bagi replikan, hal ini justru menjadi trigger krusial yang membuktikan bahwa mereka memiliki nyawa dan kehendak bebas layaknya manusia normal. Replikan akan memperoleh kemampuan untuk mengembangkan kaumnya sendiri tanpa membutuhkan pabrik-pabrik manusia. Dampak paling akhir adalah kebebasan replikan akan berujung pada niat membalas dendam ke umat manusia yang selama ini memperbudak mereka. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung video. Mohon maaf ya kalau panjang dan rumit, tapi emang Blade Runner semenarik itu teman-teman. Buat yang belum nonton, gue sangat mengencourage kalian untuk menonton film ini karena ingat, selain ceritanya bagus, dia juga pemenang Oscar untuk Best Visual. Jadi film ini akan sangat memanjakan mata kalian. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka video ini, terus juga komen di bawah apa opini kalian mengenai pembahasan tadi. Apakah emosi adalah elemen krusial bagi manusia? Apakah memperbudak robot manusia yang memiliki emosi itu bisa dibilang kejam? Menurut kalian, apa sih elemen paling esensial dalam diri sebuah manusia? Nah, coba tulis di bawah ya teman-teman. Thank you guys sudah meluangkan waktu untuk menonton. Subscribe dan nyalain notifikasi ke channel Empu dan Nanta biar update dengan video kami. Kalau masih penasaran dengan obrolan seru kayak gini, kalian bisa klik video Transformers One kami juga ya. See you guys on another video.